Oke, saya akan lanjut, ya, akan lanjut. Ya, di sini ada catatan saya ya sebelumnya ya. Proses verifikasi tidak dapat dilakukan di SPS jika tahapan pembuktian sudah terlewati. Tadi ya, sudah saya jelaskan di situ. Jadi diingat lagi, Bapak Ibu, jangan sampai lengah, jangan sampai apa namanya kesempatan tahapan itu terlewati. Gitu ya. Oke, kemudian ya gimana Bu Farah? Silakan Bu Farah. Pak, ini aku mau tanya lagi nih ya Pak ya, Ya, soal tadi boleh. kan kasusnya misalnya bukan di tempat pesertanya yang kelewat untuk verifikasi, tapi dari sisi Pokjanya sendiri. Nah, antisipasi dari peserta nih biar sampai nggak kelewatan itu harus dalam tahapan apa ya? Maksudnya biar maksudnya bisa remind si tim Pokjanya itu pada tahapan apa ya? Misalnya setelah maksudnya hasil kan biasanya keluar tuh hasil nilai harga atau yang segala macam kan muncul di list nomor 1, 2, 3 sampai sekiannya. Nah, itu maksudnya biar kita nggak kelewat keundang, misalnya kita nih ada di urutan 1 atau 2, biar kita nggak kelewat dia memverifikasi kita punya dokumen di sikapnya, itu baiknya gimana ya Pak? Ya, sebenarnya Bapak Ibu sudah sebenarnya bisa, pelaku usaha itu sebenarnya bisa bisa mengerti, bisa tahu dari tahapan Bapak Ibu. Jadi kan tahapan itu kan nanti kan ada tuh Bu. Jadi ada tahapan ketika sudah tahapan pembukaan penawaran. Nah, nanti ada namanya tahapan evaluasi. Ada evaluasi administrasi, teknis dan penawaran harga. Nah, setelah proses evaluasi itu ada yang namanya pembuktian kualifikasi. Nah, jadi pada tahapan itulah jadi nanti biasa kan Bapak Ibu kan diundang. Nah, ketika diundang itu adalah proses pembuktian kualifikasi. Itu Bapak Ibu. Jadi pembuktian kualifikasi itu ketika kan dalam undangannya itu kan sudah ada tuh tanggal berapa dan sebagainya. Nah, di tahapan kan kalau Bapak Ibu ikut tender itu kan tahu tuh tahapan-tahapannya tuh. Oh, sekarang sudah pembukaan penawaran. Oh, sudah verifikasi, sudah evaluasi. Nah, itu kan ketahuan kan Bu dari situ, Bu. Nggak bisa kalau kemudian Pokjanya ngerimain itu nggak bisa, Bu. Jadi sifatnya ya Pokja misalkan memberimain, misalkan, Bu ini nih ya, cara-cara remind-nya Pokja itu secara dari aplikasi itu tadi. Jadi dapat undangan itu tadi, dapat undangan gitu ya. Mendapat undangan untuk proses pembuktian kualifikasi gitu ya. Terus kemudian apalagi dari informasi di SPC itu tahapan-tahapannya. Seperti itu, Ibu. Jadi memang harus proaktif ya, Bu ya. Itu Bu Farah. Baik Pak, makasih banyak Pak. Jelas ya. Mungkin ada lain, ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang mau tanya. Begini Pak Taufik, Ya, kebanyakan Pokja itu lupa Pak. Karena gini Pak, pada saat kita pembuktian kualifikasi, mereka hanya membawa kertas Pak. Kertas yang kemudian misalnya kita tanya siup, kita berikan siupnya. Mereka langsung contreng gitu kan Pak ya. Oke, TDP contreng, izin BUJP contreng gitu. Udah hanya itu yang kita tangani. Karena kan jarang Pak pembuktian kualifikasi itu dihadirkan oleh ketua panitia. Rata-rata itu yang hadir itu hanya staff-staffnya saja. Nah, pada saat itu kan kita tanyakan, Pak, tolong dong verifikasi di sikapnya atau di sikapnya Pak, tolong di verifikasi bahwa kita semua tuh ada buktinya gitu Pak ya. Tapi mereka tuh kadang lupa Pak, karena kan kadang mereka juga gaptek Pak. Gitu Pak. Itu kesulitan kami, makanya kami Pak, walaupun kami sudah banyak menang di beberapa tender, itu jarang kami menerima undangan. Tapi kami sering lihat tender, pada nilainya misalnya klasifikasi besar Pak ya, itu kan termasuk besar Pak, termasuk perusahaan kami besar. Di situ tender cepat, 5 menit, tapi saya tidak bisa ikut karena di situ tender cepat dan kita tidak diundang gitu. Terus bagaimana Pak ini menyingkapi hal ini gitu? Apakah Pokja tertentu tidak diadakan sosialisasi untuk verifikasi ini Pak, sehingga mereka kadang-kadang nggak mengerti gitu Pak. Secara sosialisasi memang Ibu sudah banyak
kegiatan-kegiatan sosialisasi itu memang sudah, apalagi kan di LPSC itu kan juga teman-teman LPSC kan juga banyak berkoordinasi yang memberikan training-training ke mereka. Nah, jadi memang pada dasarnya memang yang saya katakan tadi, memang kebanyakan memang karena ketidakpahaman dan sebagainya. Tapi upaya-upaya itu sebenarnya sudah ini Bu, sudah banyak yang mengerti sih dalam proses verifikasi. Ya termasuk ini saja secara pribadi kan saya juga ini kan bagian upaya sosialisasi juga kan, saya kan memberikan supaya bisa juga memahami bagaimana sih proses verifikasi itu seperti itu. Karena saya memang lihat memang dari tingkat SDM memang masih ada yang begitu. Nah, seharusnya sudah dapat mengerti. Karena nanti begini sebenarnya, Bu. Itu menjadi kebutuhan mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai Pokja misalkan saya sebagai Pokja misalkan tiba-tiba kemudian kenapa sih saya nggak melakukan proses verifikasi gitu. Nah, karena saya ingin melakukan proses verifikasi nanti suatu saat kalau saya ingin melakukan tender cepat kan sudah ada ya kan. Pelaku usahanya sudah ada dan itu sudah istilahnya sudah kita verifikasi gitu loh. Nah, tapi memang itulah tadi saya katakan. Jadi memang sangat variasi sekali gitu ya Bapak Ibu ya. Sangat variasi sekali. Jadi bisa saja memang itu hal yang berbeda. Tapi sekali lagi kita memang harus proaktif itu. Jadi jangan menunggu dari mereka. Kalau bisa ya agak cerewet dikit ya nggak apa-apa gitu kan. Cerewet dikit nggak apa-apa gitu. Karena pelaku usaha kan itu kan bisa melihat ya di sikap gitu ya. Apakah sudah diverifikasi atau belum. Kalau belum kita belum mengingatkan, Pak. Gimana? Kadang saya sering mengingatkan gitu. Tolong verifikasi di sikapnya, Pak, gitu. Ya, itu penting. Ya, itu memang penting Bapak Ibu. Jadi itu memang penting. Jadi itu memang penting. Jadi apa namanya? Itulah supaya mereka juga bisa aware lah dengan tugasnya gitu ya. Nah, tugasnya seperti itu. Jadi memang kita harus remind mereka Bu gitu. Agak cerewet dikit nggak apa-apa gitu ya. Udah tolong, dan kita memang buktinya begitu karena itu tadi juga ada yang bilang Pak saya katanya sudah diverifikasi Pak, setelah saya cek ya. Yang diverifikasi cuma cuman identitas depan itu tadi, kayak data izin usaha dan sebagainya itu belum diverifikasi gitu kan. Nah seharusnya kan langkah-langkah itu sudah disiuk misalkan. Jadi PNIB semua sampai ke pengalaman itu kan perlu diverifikasi kan seperti itu. Itu. Ya, kurang lebih begitu ya Ibu Maya ya. Ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang mau tanya lagi? Saya belum lihat chatting ya, saya cek chatting dulu ya, Bapak Ibu ya. Chattingnya, silakan barangkali ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan ke tender cepat. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ini mungkin saya di luar judul kita nih Pak ya. Kita sharing aja. Ya. Maaf, dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Khairul. Dengan Bapak? Khairul Men, Sumatera Barat. Oh, ya, gimana Pak? Ya, gimana Pak? Ya, silakan Pak. Ya, putus-putus ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini mungkin di luar judul Pak ya. Saya cuma sharing aja mungkin. Berkenaan dengan sanggahan Pak, sanggahan. Berkenaan dengan sanggahan. Ketika kita menyanggah di sanggahan awal, memang kesalahan itu agak urgent, tapi kita tidak temukan di sanggahan awal. Bagaimana kalau kita kesalahan yang urgent itu kita muatkan di sanggah banding, dan dapat nggak kita
apa maksudnya dapat nggak sanggahan kita ini diterima ketika kita munculkan di sanggahan banding gitu Pak? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Gini Sanggah Pak, banding? kita Gimana? kan kita menyanggah nih posisi kita di penyedia. Ada kesalahan di evaluasi di Pokja. Kesalahan ujian itu kita lupa, nggak ingat kita itu nggak waktu sanggahan itu kita munculkan, cuma ada yang lain kita munculkan. Biarlah saya lihat aja gini Pak. Ada di berita acara Unwizing itu dalam dokumen tender dimuatkan sesuai Permen PU kan di tentang peralatan itu kan peralatan itu kita kan harus di samping perjanjian sewa, kalau dia sewa Pak, kita harus melampirkan bukti kepemilikan. Ya Pak? Sewa, kalau sewa bukti kepemilikannya sewa Pak. Halo? Ya, halo Pak. Ya, halo Pak. Halo. Halo. Halo, Pak. Ya, mungkin gini Pak. Barangkali mungkin gini Pak. Saya simpulkan mungkin saya tapi begini ya maksudnya. Saya apakah tapi tolong nanti apa namanya Bapak nanti tegaskan lagi pertanyaan Bapak. Tapi saya mencoba menyimpulkan dari tadi yang Bapak bilang itu ya. Mungkin yang Bapak lakukan sanggah itu mungkin terkait ini ya. Apa namanya bukti kepemilikan sewa mungkin yang dimaksud ya. Ya. Kan kalau dalam ketentuannya itu kan sewa itu kan ada macam-macam. Kalau misalkan ketentuan kepemilikan berarti kan bukti pembelian bisa BPKB gitu ya kalau mobil ya. Tapi kalau bukti persewaan itu kan cukup sewa. Namanya sewa. Jadi kalau Bapak kan Bapak kan nggak memiliki, tapi kan Bapak kan sewa sebenarnya. Jadi Pak, di Permen Pak, sedikit Pak. Ya. Di Permen 14 itu memang dibunyikan kayak gitu bunyi di dokumen tender kita Pak. Di dokumen tender itu di samping kita melampirkan bukti perjanjian sewa, juga melampirkan bukti pemilikan itu bunyi di dokumen Pak, itu clear Pak. Yang dimaksud bukti yang dimaksud bukti kepemilikan yang mana Pak? Yang disewa tadi, Mas, berarti kan kalau kita menyewa artinya molen gitu ya. Ya. Scaffolding gitu. Scaffolding itu kan kita sewa 2000 set. Ada bukti perjanjian sewa dari perusahaan A misalnya. Ya. Nah, dari bukti perjanjian sewa kita itu kita juga melampirkan pembelian dari scaffolding yang dibeli oleh perusahaan A tadi. Kita juga lampirkan gitu. Tanda penguasaan fisik barang itu bunyi di Permen PU itu di dokumen tender itu clear bunyi Pak. Cuman pertanyaan kami ketika kami mempertanyakan Unwizing, salah satu itu yang kami pertanyakan, Pokja menjawab cukup melampirkan bukti perjanjian sewa. Terus dalam evaluasi kami digugurkan di situ, tidak perjanjian sewa ada, cuma tidak melampirkan bukti kepemilikan tadi seperti faktur pembelian dokumentasi dari scaffolding tadi. Nah, tentu kami menyanggah karena berita acara Unwizing adalah suatu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan dari dokumen tender. Tapi di sanggahan awal tidak termuat itu Pak, lupa gitu. Nah, cuman kami munculkan di sanggahan banding. Gitu. Buat apa kita? Sanggahan yang kita bangun itu ketika kesalahan itu tersebut kita munculkan di sanggahan banding gitu. Pada dasarnya gini Pak, tapi nanti gini Pak, yang saya ingat Pak, di
ketentuan itu pilihannya sih 2 sih kalau yang saya ingat ya. Jadi kalau nggak salah nanti saya cek lagi ya Pak ya di Permen PU nanti. Ya, ya. Jadi yang saya ingat itu adalah itu hanya opsi ya. Jadi opsi itu kalau sewa ya dengan bukti perikatan sewa gitu ya. Ya, ya. Kalau dia pemilik, tentunya dia juga bisa pembelian atau PPKB dan sebagainya yang menandakan bahwa itu milik gitu ya. Yang saya ingat seperti itu, Pak. Yang saya ingat ya. Nanti saya lihat lagi Pak Permen PU-nya Pak nanti. Pak. Karena itu kan menjadi diskusi sudah umum itu Pak dari dulu Pak. Jadi yang memang itu sempat kalau nggak salah yang karena diskusi itu menjadi umum, kemudian akhirnya itu kalau nggak salah disederhanakan ya salah satunya sebenarnya untuk nilai berapa dan sebagainya. Tapi yang saya ingat opsi itu adalah 2 itu tadi Pak. Jadi kalau misalnya kita sewa ya cukup melampirkan perikatan sewa. Di permen terakhir ada perubahan 14 2020 ada perubahan. Yang 2020. Yang 2020 ya. Coba nanti. Oke. Tapi Bapak kan bertanya kan substansinya yang terkait banding ya Pak ya. Ya. Sebenarnya proses banding itu adalah proses kalau Bapak misalkan tidak puas terhadap jawaban dari sanggahan itu tadi. Gitu ya Pak ya. Jadi kan ada tahapannya memang. Jadi nggak serta-merta kemudian Bapak bisa melakukan sanggah banding nggak? Jadi prosesnya awal adalah Bapak harus melakukan proses sanggahan terlebih dahulu. Dan nanti proses sanggahan itu akan dijawab oleh Pokja bersangkutan. Nah, ketika itu dijawab, tentunya ini kan masih dalam konteks satu sanggahan ini dulu, Pak. Alurnya kan begitu. Nah, ketika Bapak misalkan kurang puas dengan jawaban dari Pokja misalkan, nah Bapak kan bisa ditingkatkan menjadi sanggahan banding, kan begitu. Nah, nanti Bapak bisa melakukan proses sanggahan banding nih. Nah, di situ juga Bapak diberi kesempatan lagi ketika nanti Bapak Ibu misalkan dijawab, ya, karena kalau sanggahan banding kan sudah ke PA ya, yang menjawab ya gitu ya, karena sudah ada jaminan yang harus disampaikan. Gitu. Nanti setelah misalkan sanggah banding, proses sanggah banding ternyata Bapak masih belum puas dengan hasilnya, maka bisa sudah konteksnya ya, melakukan ya pengaduan, ya silakan. Kalau pengaduan kan ibaratnya kan sudah berbeda lagi ya. Jadi poinnya kan di situ Pak. Nah tentunya ini tetap dalam satu alur gitu Pak. Jadi kalau misalkan tadi sanggahan Bapak terkait masalah terkait tentang sewaan tadi, kendaraan tadi, maka konsistensinya juga harus sama Pak ini Pak. Karena ini bagian proses tahapan sanggahan. Nah, tiba-tiba Bapak menyanggah banding di poin yang berbeda misalkan. Ya gimana? Ya kan ini kan poinnya kan sudah ibaratnya kan kalau ibarat proses peradilan kan juga dari peradilan, dari sampai dari kejaksaan sampai kemudian MA, kemudian sampai sampai kasasi dan sebagainya sampai peninjauan, itu kan istilahnya kan dalam satu konteks permasalahan yang sama gitu loh Pak. Gitu Pak. Ya, tapi ada yang berpendapat jadi cuma diajukan nanti ditolak ya karena kan tidak, karena kita di sanggahan awal kita muat. Kalau saya kan kita kan bagian dari proses kita menyanggah itu kan ada ketidakpuasan kita dari hasil evaluasi Pokja, kan itu yang disanggah itu. Karena kita lupa. Ya. Jadi coba nanti ya Pak ya secara personal nanti Bapak bisa nanti kita diskusi lagi lebih lanjut kalau itu. Tapi intinya kalau urutannya begitu Pak ya. Jadi urutannya dari proses sanggahan, sanggah banding. Kemudian kalau misalnya masih belum puas itu nanti sudah pada tahapan level pengaduan istilahnya begitu. Oke, saya izin masuk ke tahapan tender ya Pak ya? Ke tema tender lagi Pak ya? Bisa ya? Silakan Pak. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Oke, saya akan masuk ke tahapan tender cepat ya Bapak Ibu ya. Strategi dalam tender cepat. Jadi ini akan saya
bahas lagi lebih detail. Kalau tadi dari apa namanya, dari proses dari proses penginputan sikap, data di sikap dan sebagainya, itu sudah saya pikir kan sudah jelas ya bagaimana strategi dalam menginput data supaya nanti kita bisa terundang dan sebagainya gitu ya. Saya pikir itu sudah jelas, clear ya. Kemudian kita masuk ke tema selanjutnya adalah tender cepat Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan tender cepat gitu ya? Ya sebenarnya secara apa namanya di Perpres itu, di Perpres 16 dan di Perlem 9 tadi itu intinya seperti ini, Pak. Jadi tender cepat itu merupakan sebuah metode pemilihan gitu ya, penyedia barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Jadi tender cepat itu Bapak Ibu ya, pemahamannya adalah metode pemilihan penyedia barang atau penyedia konstruksi dan penyedia jasa lainnya. Jadi konsultan di sini tidak masuk, Pak. Jadi cuma hanya untuk barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan jasa lainnya. Jadi kalau kemudian Pak ada konsultan yang di tender cepat, ya udah ini udah nggak termasuk ketentuan ini sudah Pak. Jadi ketentuannya itu adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan untuk jasa lainnya. Nah kemudian urutannya apa? Ya dengan menggunakan sistem informasi tadi, sikap tadi Bapak Ibu. Nah, yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi. Jadi tender cepat itu tidak lagi dinilai lagi kualifikasinya. Makanya tidak diperlukan. Nah, kemudian tidak diperlu lagi yang namanya evaluasi penawaran, administrasi, teknis, itu tidak perlu. Makanya dalam tender cepat itu cukup cukup hanya menawar saja, angka saja. Tidak perlu menyampaikan penawaran teknis. Nah, kalau ada tender cepat kemudian Pak diminta surat ini Pak, ini nanti Pak dibawa ketika verifikasi. Nah, itu berarti udah bukan tender cepat. Jadi kalau masih minta embel-embel persyaratan A, B, C, D, E, itu bukan dikategorikan tender cepat sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang kalau melaksanakan pemilihan menggunakan tender cepat, jadi nggak perlu lagi minta syarat-syarat yang lain. Jadi pelaku usaha itu cukup dipertanggungjawabkan dengan hasil penawarannya nanti, kan? Nah, kecuali nanti kalau misalkan dalam kualifikasinya nanti kan ada izin usaha dan sebagainya yang perlu diverifikasi. Oh ini karena nggak kurang jelas, boleh nggak saya minta data SIUP-nya nih sama misalkan sama NIB-nya misalnya. Karena kayaknya ada angka yang kurang jelas nih, boleh nggak? Boleh kalau itu. Kan itu kan sudah data di sikap. Itu diminta pada saat proses verifikasi boleh. Karena memang terkait proses verifikasi yang masih agak kurang jelas, misalnya perlu dikonfirmasi, itu boleh. Nah, cuman dalam proses itu adalah dalam proses verifikasi itu diminta, Pak, ini kayaknya kurang jelas saya Pak, misalkan. Nah, tapi tidak mensyaratkan dengan yang lain. Tiba-tiba karena tidak memenuhi syarat A, B, C, D, E, contohnya misalkan Pak, nanti bawa surat dukungan ya Pak ya, bawa surat, nggak bisa. Kalau dalam tender cepat ya nggak bisa minta. Yang ada tangan. Gitu ya, nggak bisa diminta begitu. Jadi cukup si penyedia pelaku usaha itu cukup menawar saja dengan harga. Ya. Kenapa? Karena teknisnya juga sudah tahu, sudah satu, sudah paham, tidak dikompetisikan lagi. Jadi spesifikasinya teknis itu nggak dikompetisikan lagi. Kemudian tender cepat itu juga tidak menggunakan sanggah, apalagi sanggah banding. Terus gimana Pak? Kalau saya nggak menang, misalnya, Pak kalau saya nggak menang, kemudian saya ada hal-hal yang ingin saya
laporkan misalnya. Ya maksudnya nanti ke pengaduan. Nah, kalau pengaduan nanti bisa laporkan kepada APIP di masing-masing. Jadi kalau ada misalkan dari hasil penetapan ternyata Pak, saya kayaknya ada yang kurang, saya ingin melaporkan deh ini, karena nggak ada sanggah ya, karena nggak sanggah banding, ya boleh silakan masuknya nanti pengaduan. Oke, dari definisi ini dari yang apa yang dimaksud dengan tender cepat ini, paham ya Bapak Ibu ya dari sini ya? Paham ya? Kurang lebih begitu ya. Jadi tidak perlu lagi memasukkan penawaran teknis, tidak perlu lagi penyedia memasukkan penawaran administrasi, ya, cukup hanya penawaran harga saja. Tuh. Kalau tender secara umum kan Bapak kan upload dokumen kualifikasi, diupload, kemudian ngupload apa lagi? Teknisnya diupload, kemudian baru harga penawarannya diupload. Nah, itu kalau tender umum. Tapi kalau tender cepat itu nggak perlu, langsung ke harga. Gitu ya. Kemudian tentang tender cepat, gitu ya. Jadi metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan atau pekerjaan konstruksi atau jasa yang terdiri dari, nah salah satunya adalah tender cepat tadi. Gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian menggunakan konsultan, hanya bisa digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Nah, kategori yang seperti apa yang bisa menggunakan tender cepat? Nah, ini juga ada ketentuannya juga, kriterianya, Bapak Ibu. Makanya di sini kemudian disederhanakan dengan kriteria ini. Nah, pertama apa? Dari spek teknis, ya, itu sudah dalam di KAK-nya itu dalam KAK sudah disebutkan di situ, ditentukan spek teknisnya udah ditentukan. Volume pekerjaannya juga udah ditentukan kalau misalkan pekerjaan konstruksi. Itu rinci benar. Ya, sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan lagi. Ya kan? Jadi intinya di sini, kalau misalkan syarat teknisnya, kalau misalkan spesifikasi teknisnya itu dikompetisikan, maka itu tidak bisa menggunakan tender cepat. Kalau masih mau dikompetisikan. Gitu ya, Pak ya. Nah, jadi tender cepat itu spek teknisnya tidak perlu lagi dikompetisikan. Karena yang diminta misalkan spesifikasinya A, ya harus yang masuk, yang ditawarkan A. Gitu, Pak. Nah, ini kriterianya. Nah, kemudian juga di sini dimungkinkan menyebutkan merek di dalam spek teknis itu. Boleh. Ya, boleh Pak. Misalkan apa tadi saya katakan, salah satu contohnya nanti ada ya. Nah, jadi ini kriterianya dulu ya, nanti saya contohkan nanti. Peserta terkualifikasi dalam sikap, gitu ya. Nah, ini syaratnya. Nanti peserta itu yang sudah terkualifikasi. Ingat, terkualifikasi itu dalam teknis kita sebut apa namanya Bapak Ibu? Terverifikasi, gitu ya. Terverifikasi, gitu ya. Nah, nanti salah satu contohnya apa, Pak? Jadi kalau misalkan di pengadaan barang, itu salah satu contohnya misalkan contohnya beli ini mesin cuci Alkes ya, mereknya itu misalkan Aquaster, ya, mereknya Aquaster. Jadi dalam spek teknisnya udah disebutkan pengadaan misalkan mesin cuci, langsung sebut merek juga nggak apa-apa di paketnya, pengadaan mesin cuci Aquaster misalnya. Nah, bisa nanti dalam spek teknisnya di dokumen pengadaannya disebutkan di situ. Jadi mesin cuci merek Aquaster, made in Italy, kapasitasnya 60 kg, kemudian drum diameternya 10-50 meter. Kalau perlu fotonya juga diupload di situ di dokumen di situ. Mereknya juga disebutkan, juga sudah disebutkan, ya kan? Nah, ini misalkan ini adalah serinya. Ini adalah speknya.
Nah, dengan begitu, maka tidak bisa lagi Bapak menawarkan, Pak, saya punya Pak mesin cuci LG, saya punya Pak mesin cuci Samsung. Nggak bisa. Karena yang sudah diminta Aquaster. Tapi ini bukan dikunci, Pak, bukan dikunci. Karena dalam KAK sudah disebutkan bahwa memang dia dibutuhkan spesifikasi dan spesifikasi dan merek Aquaster. Sehingga ketika Bapak mau mengikuti tender cepat ini, misalkan, Bapak tidak perlu lagi menawarkan merek-merek yang lain. Itulah tadi kenapa kita katakan tidak perlu lagi dikompetisikan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menawarkan, Pak, saya punya mesin cuci LG, Samsung, apa dan sebagainya, itu namanya mengkompetisikan seperti kayak tender yang lain, seperti kayak tender umumnya gitu. Kalau tender umumnya kan ya mungkin speknya begini gitu ya. Nah, hanya spek saja yang diinformasikan begini-begini. Mau bisa akhirnya kemudian spek ini ada di merek ini A B C D E F G misalkan. Maka penawarannya banyak macam-macam gitu. Nah, kalau ini kan udah jelas dia mintanya Aquaster. Ya. Maka yang perlu Bapak tawar di sini bukan speknya lagi yang ditawar, harganya saja. Karena ini kan sudah salah satunya bersifat barangnya, harga barang itu sudah harga pasar gitu ya. Pasti si penyedia itu sudah tahu, wah harga ini sekitaran begini kalau tipe ini. Kan pasti kan sudah mengetahui. Kenapa? Karena sudah punya harga pasar, Pak. Searching di internet saja bisa banyak kan? Cari di internet misalkan, Lazada segini harganya. Ini udah tahu speknya ini dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kemudian boleh menyebut merek karena tidak lagi dikompetisikan. Gitu ya. Nah, ini barang. Kemudian misalkan, beli mobil ambulan. Dan mereknya misalkan mobil ambulan merek A, B. Misalkan. Kemudian generator. Nah, di situ sudah disebutkan beli genset generator mereknya Mitsubishi, tipenya apa. Jadi cukup menawar saja. Nah, itulah kenapa kemudian tadi saya sebutkan dalam tender cepat itu boleh menyebut merek. Karena spesifikasinya tadi tidak lagi dikompetisikan lagi. Ya. Nah, ini untuk contoh barang. Dan tidak terbatas kepada contoh ini ya Pak ya, bisa yang lain. Pokoknya barang yang memiliki harga pasar. Kemudian contoh jasa lainnya misalkan jasa pengukuran tanah di Kementerian ATR atau BPN itu biasanya, nah itu bisa spesifikasinya itu dia bisa menggunakan izinnya itu KJSKB namanya Pak. Ya, kan? Atau juga jasa event organizer, jasa akuntan publik, dan lain-lain itu bisa. Yang penting spesifikasi di situ itu sudah ditentukan, ya kan? Nah kemudian kalau pekerjaan konstruksi misalkan bangunan sekolah yang spek teknis dan volume pekerjaan sudah ditentukan. Nah apa yang ditentukan ya tentunya seperti kayak rancangannya, diameter bangunannya, bahan dan materialnya. Kalau misalnya di bahan materialnya itu disebutkan ini bahannya menggunakan semen ini A, B. Gampang. Semennya menggunakan 3 roda. Sanitasinya menggunakan totok. Apalah pokoknya dijelaskan. Justru kalau menggunakan tender cepat itu disebutkan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Nah, begitu Bu. Diameternya, nanti gambarnya begini, nanti bentuknya begini. Makanya dengan spek teknis yang sudah ditentukan itu, dan volume pekerjaannya yang sudah ditentukan itu, tidak perlu lagi dikompetisikan karena semuanya sudah tahu. Itulah kenapa kemudian bisa menggunakan tender cepat. Jadi itu adalah kunci kriteria bahwa pengadaan yang dapat menggunakan metode tender cepat itu dengan cara itu tadi, Pak. Pertama, spek teknisnya yang sudah ditetapkan di KAK itu dan yang boleh bisa menyebut merek gitu ya. Kemudian kalau untuk pekerjaan konstruksi itu seperti rancangan, bangunan, bahan materialnya itu juga ditetapkan. Jadi mereknya udah ditetapkan. Kalau dulu
Kalau dulu peraturan dulu itu distandarkan dan sebagainya. Sehingga para pelaku usaha itu sudah mengerti, oh ini dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketentuan dalam tender cepat ini tadi sudah saya jelaskan ya, tadi ya. Jadi tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, peranan teknis dan sangat banding. Tadi sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Ya. Kemudian proses pelaksanaan tender cepat, peserta telah terkualifikasi dalam sistem, terverifikasi. Peserta hanya memasukkan penawaran harga. Ya. Tidak perlu memasukkan penawaran yang lain, harga saja. Tidak perlu surat dukungan, tidak perlu, Pak. Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi. Jadi yang memproses evaluasi penawaran itu adalah sistem nanti, Pak. Sistem ya akan memilih harga terendah. Ya, berdasarkan harga terendah. Nah, ketika berdasarkan harga terendah itulah nanti pelaku usaha itu nanti menjadi bagian posisi yang paling atas, harga terendah. Jadi ketika di tender cepat, kemudian setelah selesai memasukkan penawaran, baru pembukaan penawaran. Secara otomatis sistem akan menentukan harga terendah ini adalah PT A, B, C, D, seperti itu. Ya, itu prosesnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu, Pokja pemilihan dapat mengatur kriteria penyedia seperti, nah ini Pokja, mengatur minimal pengalaman pekerjaan sejenis, mengatur minimal nilai kontrak yang dilakukan oleh penyedia, jangka waktu tahun, mengatur izin usaha sesuai KBLI penyedia, mengatur klasifikasi yang sesuai. Jadi contohnya begini. Ini makanya terundangnya pelaku usaha itu akan bergantung kepada penentuan ini. Ya, berdasarkan penentuan ini. Ya. Jadi misalkan kalau dalam contoh ini misalkan Pokja menentukan misalkan siupnya non kecil. Terus kemudian dia harus memiliki TDP. Nah, tapi di sini sifatnya salah satu terpenuhi. Kalau sifatnya di sini salah satu terpenuhi, berarti yang dapat diundang itu adalah penyedia yang sudah terverifikasi, yang memiliki salah satu ini. Bisa punya SIUP, bisa punya TDP, kan gitu kan? Nah, jadi TDP-nya itu nggak wajib, nggak harus. Kecuali kalau di sini ditentukan keseluruhan terpenuhi. Kalau ini keseluruhan terpenuhi, otomatis dua-duanya harus dipenuhi oleh penyedia terverifikasi tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat di klasifikasi ini. Nah, Pokja menentukan ini. Satu, KBLI-nya adalah C271. Kemudian yang dua adalah C27113. Nah, karena di sini adalah salah satu terpenuhi, silakan saja yang mana yang punya. Kalau yang punya ini ya akan terundang. Bisa juga punya ini, bisa terundang. Nah, tuh. Bisa saja ini berbeda. Oh, ternyata pengusaha generator itu selain punya 27113, misalkan di sini dia juga punya 27114. Misalkan. Nah, untuk menentukan ini harus melihat kepada KBLI. Nah, KBLI itu dasarnya nanti Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh BPS atau juga bisa mengacu ke yang OSS. Di OSS itu ada daftarnya juga di situ. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini salah satunya lagi kriteria shortlistnya itu, jadi kalau nanti dari atas sudah memenuhi, kemudian dari segi klasifikasi juga sudah memenuhi, termasuk ini juga harus terpenuhi juga. Misalkan memiliki pengalaman minimal 1 kali
Berarti yang sudah punya ini di atas harus juga memiliki pengalaman minimal 50 juta. Minimal 50 juta di sini. Ya kan? Kemudian dia pengalamannya itu dari mulai tahun 2000 sampai 2020. Ya kan? Dari 2000 sampai dengan 20. Nah, dari 2000 sampai dengan 2020 inilah kemudian Bapak Ibu ini nanti harus inline dengan pengalamannya ini. Nah, karena dia juga mempersyaratkan minimal punya pengalaman 50 juta minimal. Pak, saya punya 100, ya bisa, karena kan minimal. Tapi kalau punya pengalaman misalkan 40 juta misalkan, ya nggak bisa. Nah, kemudian Pak, saya punya Pak pengalaman 50 juta, tapi pada tahun 1999 kemarin, ya nggak bisa. Karena yang diminta di sini pengalaman itu mulainya dari periode 2000 sampai 2020. Nah, ini harus dimengerti. Jadi kalau kata orang Jawa itu saklek, Pak. Gitu ya, kata orang Jawa itu saklek. Jadi semuanya harus terpenuhi. Jadi kalau persyaratnya kayak begini, ya begini. Nah, semua paket-paket itu akan bervariasi, Pak. Jadi bisa saja mungkin paket di dinas ini begini. Paket di kabupaten ini mungkin tidak misalkan nilainya dikosongkan. Jadi yang penting dia punya pengalaman saja, misalkan. Tapi tidak diatur durasi tahunnya, misalkan. Bisa saja diminta yang penting punya pengalaman 1 kali. Bisa saja ini ada yang minta, saya minta pengalaman minimal 2 kali, tapi tidak dibatasi minimalnya, tidak dibatasi periodenya. Ini dikosongkan, ini juga dikosongkan, tapi harus punya pengalaman minimal 2 kali. Nah, itu kan bergantung Pokja. Pokja yang melakukan itu tadi yang mendesain ini, persyaratan ini gitu ya. Nah, kalau konteksnya ini adalah sudah memenuhi ini ya semua, baru kemudian dia akan masuk. Ketika diumumkan, dia akan mengirim undangan secara otomatis di Sikap. Nah, dan akan terkirim juga ke email yang sudah terdaftar, gitu ya. Nah, jadi ini akan bervariasi menyesuaikan dengan apa yang diinput atau disetting oleh teman-teman Pokja ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu. Nah, tahapan tindak cepat ya, ketika sudah diundangkan gitu ya. Jadi undangan sudah secara otomatis oleh sistem kepada siapa? Ya kepada penyedia yang sudah terverifikasi dan sudah memenuhi kriteria yang ada di shortlist tadi, sesuai yang tadi. Akan terundang melalui Sikap hanya penyedia yang terundang yang dapat mengikuti tender cepat dan mendaftar sebagai peserta dan mengunduh dokumen tender cepat melalui aplikasi SPSE. Pak, saya sudah sesuai Pak, tapi kok nggak dapat undangan? Ya nggak bisa. Karena di sini sudah pasti yang mendapatkan undangan. Jelas. Ya. Kemudian tahapannya pemberian penjelasan atau unwishing. Nah, setelah itu unwishing itu kalau kurang jelas. Jadi misalkan dalam dokumen yang di-download, misalkan ternyata ada yang kurang jelas, misalkan bisa melakukan unwishing, ya, tanya jawab, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah penyedia mengirim atau menyampaikan penawaran harga melalui cara reverse auction. Tender cepat ini menggunakan yang namanya reverse auction. Nah, Pokja pemilihan setelah selesai proses penyampaian penawaran kan dibuka. Pokja membuka penawaran harga, nanti sistem yang akan menentukan harga terendah. Kan gitu. Sistem harga terendah. Baru kemudian diumumkan hasilnya oleh Pokja. Gitu ya. Nah, namun sebelum itu ada proses verifikasi. Nah, di Sikap itu tadi. Nah, itu ya. Jadi setelah diverifikasi semua, baru kemudian dilakukan
pengumuman pemenang. Nah, baru ke tahapan kontrak. Nah, nanti di proses verifikasi ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ini perlu saya jelaskan lagi proses verifikasi nanti. Nah, bagaimana jika tidak terundang? Banyak, Pak. Ini Pak saya sudah terverifikasi, Pak. KBLI-nya udah terverifikasi, semua sudah terverifikasi, Pak. Pengalaman saya sudah ada sebagai kok, tapi saya kok nggak diundang, Pak. Nah, apa yang perlu dilakukan pengecekan? Pertama adalah cek tadi kesesuaian data yang sudah terverifikasi, disikap dengan kriteria tadi. Jadi dibandingkan antara yang ada dalam paket yang Bapak tadi, misalkan Bapak mengikuti paket tender di Kabupaten Bandung. Ternyata Bapak merasa kok saya kok tidak diundang ya. Ada apa? Misalkan, Bapak bandingkan. Nanti Bapak kan bisa mengecek kan? Bapak cek paketnya, Bapak cek di kriteria shortlist-nya. Dicatat di situ. Nah, Bapak bandingkan dengan yang Bapak punya. KBLI-nya sudah sesuai apa belum? Jangan-jangan di situ 523, Bapak nggak punya 523, ya kan? Ya wajar kalau nggak diundang. Karena memang Bapak tidak memenuhi, itu namanya KBLI-nya tidak sesuai dengan yang ada di paket tersebut. Jadi kalau KBLI-nya minta 523 atau 52341 misalkan, seharusnya punya Bapak juga punya 523 atau 52341. Kan begitu. Ya kalau Bapak nggak punya KBLI yang itu, ya wajar kalau nggak terundang. Berarti namanya tidak memenuhi kriteria shortlist yang ada dalam paket tersebut. Itu Pak. Nah, selain di SIUP, yang perlu Bapak cek juga itu di pengalamannya juga. Tapi sudah pasti, kalau Bapak sudah nggak punya yang kayak gini, kalau paketnya memang meminta KBLI yang begini, ya sudah pasti Bapak tidak diundang. Itu namanya kriterianya memang tidak memenuhi, tidak sesuai. Termasuk juga pengalamannya. Misalkan, oh Pak, ternyata saya punya Pak 523 misalkan. Yang disyaratkan 52341 saya punya Pak. Di SIUP saya cek misalkan, oh sama, sesuai 52341. Tapi kok masih belum ini ya, belum belum diundang ya, apa yang berbeda apa? Oh, Bapak cek di pengalamannya. Ya kan? Ternyata di pengalamannya misalkan di pengalamannya itu punya Bapak misalkan ada yang seperti ini Pak kejadiannya Pak. Ternyata pengalaman Bapak di situ bukan 52341. Apa? Ada KBLI yang lain. Misalkan Bapak punya 52341, yang satunya lagi Bapak punya 52551. Ternyata di pengalamannya Bapak punyanya 55241, bukan 52341. Ya wajar kalau tidak diundang. Nah, ini harus saklek Pak, harus klik, harus apa ya? Harus sama antara pengalaman yang Bapak punya dengan yang di SIUP itu dan disesuaikan dengan yang paket yang akan Bapak ikuti itu harus sesuai. Nah, itulah kenapa teman-teman di pelaku usaha kadang, Pak, saya kenapa nggak diundang? Padahal sudah terverifikasi. Dia nggak bisa membedakan. Nah, seharusnya yang dicek terlebih dahulu dari sini, Pak. Nah, ini cek terlebih dahulu. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian, yang B, ini B ya Pak menjadi A. Cek kesesuaian periode verifikasi dengan paket tenda cepat tersebut. Nah, kesesuaian periode verifikasi itu di mana maksudnya Pak? Misalkan begini. Contohnya begini ya. Ada paket tender sudah diumumkan pada tanggal 5 Agustus yang lalu. Ya Pak ya? Tanggal 5 Agustus yang lalu sudah ada tender. Berakhir katakanlah sekarang tanggal 8 ya, maaf, sekarang tanggal 8, misalkan ada tender kemarin sudah diumumkan pada tanggal 6 kemarin, sudah diumumkan tanggal 6, tetapi ternyata data Bapak baru diverifikasi pada tanggal 7-nya. Ya kan? Misalkan ada paket diumumkan pada tanggal 5 Agustus. Artinya Bapak
melakukan proses Bapak istilahnya apa namanya? Bapak istilahnya proses verifikasinya data perusahaan Bapak dilakukan setelah diumumkan. Jadi misalkan Bapak menang di tender yang lain. Pada tanggal 6 itu Bapak baru diverifikasi itu. Sudah sesuai. KBLI-nya juga sama, pengalamannya juga sama, misalkan. Kriteria shortlist-nya juga sama. Pokoknya semua sama. Tetapi karena punya Bapak itu diverifikasi setelah pengumuman paket tersebut, maka Bapak tidak akan diundang. Jadi yang diundang itu adalah proses verifikasi yang sebelumnya, yang bisa mengikuti tender itu. Jadi tidak setelah. Nah, itu banyak yang komplain tuh. Pak, saya udah sesuai loh, Pak. Setelah kita cek, oh iya, wajar kalau Bapak nggak diundang. Kenapa? Karena Bapak baru saja kemarin diverifikasi. Jadi dia tidak bersifat apa ya? Apa istilahnya? Mundur ya istilahnya. Mundur atau ke depan, sorry. Jadi kalau sudah diumumkan pada tanggal 5, prosesnya sampai tanggal 8 selesai, misalkan Bapak baru diverifikasi tanggal 6, nggak bisa. Jadi nggak bisa, harus sebelum-sebelumnya gitu ya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih tahapannya ini. Paling cepat, paling lama. Jadi paling cepat adalah 3 hari kerja. Paling lama 3 hari kerja. Jadi hari kerja dan jam kerja. Jadi kalau misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu hari kerja. Jamnya jam kerja. Jam kerja itu yang dimaksud adalah jam kerja yang bersangkutan. Ya kalau jam kerjanya sampai jam 16, ya berarti jam kerja itu sampai jam 16. Kalau misalkan juga di daerah, misalkan Pak, ternyata di daerah itu ada masuk, setiap hari Sabtu itu masuk Pak, misalkan. Karena hari Sabtu itu dianggap sebagai hari kerja juga, misalkan. Berarti berlaku hari Sabtu itu sebagai hari kerja gitu. Tapi memang mayoritas kan Sabtu Minggu kan libur gitu kan. Nah, jadi jangan sampai misalkan pembukaan penawaran, penyampaian penawarannya itu nanti berakhir di hari kerja dan jam kerja. Karena masih ada penyampaian penawaran misalkan, oh ya, ini penyampaian penawaran sampai terakhir nanti malam jam 12 malam, wah udah harinya ya hari kerja, tapi jamnya bukan jam kerja. Ada yang masih begitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi tolong ini disesuaikan lagi dengan ketentuan ya, dengan peraturan kita ya. Dan peraturan Perpres ini, jadi kalau diminta jam kerja ya jam kerja. Jam kerja ya antara jam berapa? Jam 8 sampai jam berapa? Jam 16 sekarang lebih seperti itulah gitu ya. Jangan nanti berakhirnya nanti jam 22 malam, misalkan jam 12 malam gitu. Gitu. Jadi paling cepat adalah 3 hari kerja. Jadi di sini nggak ada lagi sanggahan gitu ya, nggak ada sanggahan dan juga nggak ada sanggah banding gitu ya. Nah, begitu. Oke, kemudian saya jawab dulu, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan dari Bu Endang. Untuk tender cepat berarti tidak perlu ada update dokumen di Sikap, ya Pak. Untuk pengenalan umum kita akan update di Sikap. Untuk dokumen-dokumennya berarti harus diminta verifikasi ulang lagi ya Pak untuk dokumen yang diubah. Jadi dalam tender cepat, jadi di Sikapnya nanti Bapak Ibu, kalau misalkan update Sikap itu kalau ada perubahan dan sebagainya. Nah, tapi dilihat lagi di Sikap itu kan ada proses yang sudah di checklist, gitu ya, di checklist hijau, ada yang belum. Kalau yang belum masih bebas Bapak Ibu bolak-balik dirubah masih bisa, bukan masih bisa, masih enak, ya. Tapi kalau yang sudah hijau, yang sudah terverifikasi itu sayang kalau dirubah. Terus bagaimana Pak? Padahal yang sudah terverifikasi ternyata ada kesalahan tulis, kesalahan input misalkan. Oh, strateginya begini Bu. Strateginya begini. Jadi di Sikap itu nanti Bapak Ibu tambah lagi. Misalkan gini cara. Contohnya misalkan begini. Siupnya misalkan ada kesalahan penulisan.
Nah, ini saya kasih strateginya. Kesalahan SIUP, misalkan nomornya seharusnya nomor 2. Nomor ini ya, nomor izin surat SIUP-nya. Seharusnya 2 Romawi, ternyata di situ ditulisnya 2 angka biasa misalkan. Atau 2 ternyata bukan 2. Ternyata di situ ada tulisannya 3 misalnya. Seharusnya diganti 2 Romawi. Nah, padahal yang 2 Romawi itu kondisinya itu sudah terverifikasi. Nah, supaya tidak mengganggu yang sudah terverifikasi, maka Bapak Ibu membuat satu lagi yang sama. Jadi membuat SIUP lagi, ya, membuat menambah SIUP yang sudah yang sudah dievaluasi kebenarannya semuanya, baru kemudian simpan. Nah, nanti ketika proses verifikasi, Bapak Ibu minta data yang sudah dibuat, yang ditambahkan tadi, diverifikasi. Nah, sehingga setelah diverifikasi, baru Bapak Ibu bisa menghapus yang kesalahan tulis itu tadi. Bisa dipaham ya kira-kira ya Bapak Ibu ya? Yang saya maksud ini ya. Oke. Tinggal beberapa lagi. Ya. Kemudian metode penyampaian penawaran. Nah, tadi disampaikan penawaran harganya. Jadi penawaran harga itu kan menggunakan yang namanya reverse auction gitu ya. Reverse auction itu kalau kurang satu yang memasukkan penawaran, ya karena menggunakan reverse auction, gitu ya, otomatis kalau yang memasukkan penawaran cuma hanya satu, ya tidak bisa lanjut. Tidak bisa lanjut. Minimal harus ada 2 penawar. Jadi kalau tender umum kan, kalau ada satu penawar kan bisa dilakukan negosiasi. Tapi kalau tender cepat karena menggunakan reverse auction itu minimal harus ada 2 yang memasukkan penawaran. Gitu ya. Nah kalau kemudian satu gimana Pak? Ya dibatalkan. Nah, nanti ada penjelasan lagi nanti setelah ini. Dibatalkan ya. Kemudian nah, setelah memasukkan penawaran menggunakan reverse auction, bla 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 dan sebagainya, kan diverifikasi. Nah, jadi Pokja melakukan verifikasi di sini, mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik syarat kualifikasi spesial atau sikap. Jadi kalau yang tender umum, kan biasanya kan untuk masuk ke sikap kan bisa memverifikasi ini juga. Ya kan? Atau bisa langsung ke sikapnya yang disediakan dengan dokumen asli. Nah, kalau misalkan ternyata sudah terverifikasi gitu ya. Nah, ini kan proses tender cepat nih sekarang nih. Pelaksanaan kualifikasi melalui sikap. Jadi dalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam sikap, maka proses pembuktian kualifikasi dilakukan melalui aplikasi sikap. Jadi cukup hanya disikap saja prosesnya, tidak perlu kemudian dimintai dokumen-dokumen yang lain. Karena dokumen-dokumennya disikap sudah terverifikasi. Nah, beda nanti kalau misalkan ternyata yang sudah terverifikasi disikap itu, misalkan ada yang tadi, saya ingin lebih jelas ya, ternyata ada tanda tanya di sini. Boleh itu dimintain klarifikasi, boleh. Jadi ketika datang, diundang datang, diminta datang, calon pemenang, diverifikasi lagi. Pak, ternyata saya agak ragu nih Pak, dokumen Bapak yang ini, diverifikasi silakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau proses verifikasi. Nah, tadi saya masuk ke dalam tender gagal tadi. Jadi tidak ada penyedia, tender umum, tender cepat sudah diumumkan. Ya, ternyata tidak ada penyedia yang mendaftar. Misalkan sudah otomatis ternyata misalnya ada katakanlah ada 50 undangan, misalkan ternyata kok nggak ada yang mendaftar gitu ya, apalagi menawar gitu. Berarti gagal. Atau ada penyedia misalnya yang mendaftar sekitar 50. Nah, ini konteksnya penyedia sudah mendaftar, sudah mengikuti tender cepat. Tetapi hanya satu penyedia yang menyampaikan penawaran harga. Nah, sampai batas akhir penyampaian penawaran.
termasuk setelah ada waktu perpanjangan. Jadi kalau misalkan ada yang belum memasukkan penawaran, itu masih dimungkinkan perpanjangan jadwal. Ini konteksnya kalau misalkan belum ada yang menawar. Nah, sebab misalkan begini, sudah diumumkan pemasukan penawaran dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Tanggal 5, tanggal 6, misalkan ternyata sampai tanggal 5, tanggal 6 tidak ada yang memasukkan penawaran. Maka Bapak bisa melakukan perpanjangan waktu, boleh di sini. Asal ya belum ada yang memasukkan penawaran. Nah, belum ada. Tapi kalau sudah yang ada yang masukkan penawaran, satu penawaran, maka jadwal tidak bisa dirubah atau jadwal tidak bisa diperpanjang. Itu kalau dalam tender cepat. Kalau masih dalam tender umum, itu masih ada ketentuan-ketentuan yang lain karena kan ini sebenarnya kan untuk menghindari gagal tender gitu ya. Maka diberi kesempatan sebenarnya untuk perpanjangan waktu. Tapi kalau dalam tender cepat, kalau sudah ada pemasukan penawaran, satu saja itu sudah tidak bisa lagi diperpanjang. Kemudian tender cepat gagal dalam kondisi apa? Ditemukan adanya kesalahan dalam dokumen tender cepat atau dalam dokumen tender cepat tidak sesuai dengan ketentuan Presiden nomor 16. Misalkan seluruh penyedia terlibat korupsi dan itu ketentuan udah ya. Seluruh penyedia terlibat persaingan usaha tidak sehat. Kemudian seluruh harga penawaran dari penyedia melebihi dari HPS. HPS-nya cuma 500 juta, ternyata yang menawar sampai 600 juta misalnya. Sudah melebihi kan. Nah. Terus kemudian ketentuan tender cepat gagal. Nah, jadi secara di Perlem 9 memang tidak disebutkan secara detail. Cuman di situ ada yang namanya keputusan Deputi Pengembangan Strategi dalam dalam SDP gitu ya. Bahwa pada di bagian IKP itu bagian instruksi kepada peserta. Di situ dijelaskan di poin 26 bahwa tindak lanjut dan hasil lebih penyebab tender cepat gagal itu bisa dilakukan tender ulang. Jadi tender cepat ulang. Jadi gagal nih, tender pertama nih gagal ya. Kemudian bisa melakukan tender cepat ulang lagi nih. Nah, ini dinamakan tender cepat ulang. Karena sudah kedua, gitu ya. Tender cepat ulang oleh penjaminan kemudian tender cepat bagaimana kalau kemudian jadi sudah tender cepat ulang nih. Jadi tender pertama sudah gagal, kemudian ternyata tender yang kedua, tender cepat yang kedua juga gagal lagi. Nah, di situ bisa sebenarnya prosesnya di KPP nomor 9 itu boleh dijelaskan di situ juga bisa dilakukan yang namanya proses penunjukan langsung. Tapi harus ada justifikasinya, Pak. Justifikasinya apa? Ya, kebutuhannya tidak dapat ditunda lagi, kebutuhannya sudah, ini karena sudah 2 kali tender gagal, tender cepat gagal, misalkan waktunya sudah tidak cukup dan sebagainya, waktu untuk melaksanakan tender sebagainya, baru kemudian dia melakukan. Nah, ini konteksnya di sini adalah karena sudah kondisinya harus gagal di tender. Jadi sudah 2 kali sudah 2 kali gagal tender cepat, maka bisa menggunakan opsi itu tadi penunjukan langsung. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya tadi ya. Mungkin mohon maaf yang baru bergabung karena kita sudah mulai dari jam 10 ya. Jam 10 yang baru bergabung mohon maaf. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya kembali. Silakan Bapak Ibu.